Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih mampu bersimpuh untuk melakukan sebagian bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebagian kita sudah melalui Ramadan. Untuk itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya, marilah kita semua senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa meneladani apa yang telah dicontohkan dan menjadi laku kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, ngan Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah ayyul islami afdalu, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat lisan dan tangannya. Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Maksudnya bahwa muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya. Muslim yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada
sesamanya. Pelatihan di bulan suci Ramadan adalah untuk membentuk pribadi Muslim yang menggembirakan. Alumni Ramadan menjadi pribadi yang menyenangkan, yang senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ditempa dengan puasa yang menjaga diri, ibadah yang panjang. Kalau mungkin sholat kita bisa di masjid ini setengah jam atau 1 jam, atau ibadah yang lain bisa kita tunaikan beberapa menit, kita menunaikannya atau melakukan. Namun puasa menjaga kita dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keistiqomahan kita untuk menjaga agar nilai-nilai puasa itu tidak menjadi muspro, sehingga menjaga tangannya, menjaga lisannya supaya tetap dalam keadaan yang sadar dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang utama adalah akan senantiasa menjaga dirinya untuk agar tidak tergelincir. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngan Abi Abbas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalu sururi alal muslim, rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Menggembirakan muslim yang lain. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Membuat gembira orang lain bisa dengan cara mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang lain, berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa menggembirakan orang lain. Yang pertama adalah haram disentuh api neraka, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum biman taharrum alaihin nar, qalu bala ya Rasulullah, qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layin, qarib, sahl. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Golongan yang pertama jamaah rahimakumullah, orang yang haram disentuh api neraka adalah hayyin, yaitu orang yang tidak suka memaki, tidak suka melaknat,
tidak mudah marah, tidak tergesa-gesa, dan senantiasa menjaga dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang layin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Tidak suka memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang akrab atau qorib. Orang yang ramah dan mudah diajak bicara, senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan at-tabassumuka shadaqah. Senyummu sesama yang lain adalah sedekah. Dan sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam. Afsus salam bainakum. Memberi salam di antara kita. Sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi. Apalagi seperti musim-musim pasca Ramadan. Setiap keluarga berupaya untuk mudik ke kampung halaman bertemu sanak saudara hanya untuk menyambung silaturahmi. Supaya bisa berkumpul balung-balung pecah ataupun berpisah berserakan. Terikat kembali dalam satu hubungan rahim dengan orang tuanya. Sehingga ada ikatan batin terjalin dengan baik. Maka dengan layin ini, dengan qorib ini, kedekatan keluarga yang jauh semakin dekat dengan berbagai media komunikasi yang ada. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah sahal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Selalu mendahulukan urusan setiap muslim dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang melanggar aturan atau tatanan sosial yang ada. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Keuntungan yang kedua bagi orang yang selalu bergembira atau menggembirakan orang lain ialah Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, meringankan segala urusannya di dunia dan di akhirat, serta senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu mengembirakan dan membuat orang lain bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan ridho kepada kita semuanya, sehingga kita
menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala lailatal qadri khairum min alfi syahr wa ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah agar dimudahkan menjadi pribadi yang menggembirakan, yaitu pribadi yang hayyin, layyin, qorib dan sahal, selalu memberikan kemudahan kepada yang lain, selalu menjaga lisannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan meninggalkan dari perbuatan yang tercela, selalu menjaga keakraban dan kedekatan sesamanya, dan selalu melakukan kebaikan di mana saja, sehingga dimanapun kita berpijak selalu membawa pesan damai, lagi menggembirakan sesama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tabarrukana hadha tabarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatuhu falaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.